Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Jumpa lagi nih dengan hamba pendeta Abednego di channel Sang Kebenaran and Welcome. Salam manusia merdeka, merdeka tanpa doktrin, bapak-bapak pendeta. Oke, para sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, Tuhan tempat bergantung segala makhluk ya. Bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, Tuhan yang esa dan bukan pula Tuhan yang membelah diri menjadi beberapa bagian seperti amoeba gitu ya. Nah, para sahabat, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyajikan suatu pembahasan atau video kronologi peristiwa cabul atau yang dilakukan oleh Joshua Teu di apartemennya kepada seorang biarawati ya. Ini memiliki apartemen ya. Nah, tiba-tiba di suatu malam Pastor Joshua Teu ini pura-pura makan dan maksud saya pura-pura lapar dan hendak mengajak Pastor Sarah untuk makan bareng di apartemennya dengan modusnya dia minta Pastor Sarah agar dia membelikan makanan untuk Pastor Joshua Teu dan makan bareng di apartemennya. Nah, lalu dua manusia ini khususnya Pastor Joshua Teu itu secara tidak langsung dengan modusnya melakukan hal yang tidak senonoh kepada Pastor Sarah dan hendak mentiduri atau menurut kesaksian Pastor Sarah mencoba memperkosa Pastor Sarah dengan modus-modusnya, di mana kala itu dia mengawali niatnya itu dengan curhat dulu, curhat masalah keluarganya yang tidak baik-baik saja, di mana dia curhat kepada Pastor Sarah bahwa keluarga Pastor Joshua Teu dengan istrinya itu sedang tidak baik-baik saja dan dia hendak menceraikan istrinya. Nah, kiranya Pastor Joshua Teu, Pastor Sarah itu tersentuh hatinya, lalu mungkin mengusap mata atau air mata Pastor Joshua Teu dan bersandar di bahunya. Karena apa? Modusnya Pastor Joshua Teu itu ingin meniduri Pastor Sarah. Karena menurut kesaksian daripada wanita-wanita yang hendak dimodusi dan hendak ditiduri Pastor Joshua Teu, modusnya itu seperti itu. Jadi sekali lagi kita bisa melihat kelakuan bejat oleh seorang yang menganggap dirinya suci atau dia mengaku hamba Tuhan atau gembala Tuhan, seorang pastor yang hendak mencabuli seorang biarawati atau pastor lainnya ya. Jadi inilah ya, kalau dia itu tidak sepenuh hati untuk menyebarkan kebaikan, tidak sepenuh hati ingin membicarakan firman Tuhan, tetapi dia ini mengekspresikan hawa nafsu duniawinya ya, karena dia punya privilege sebagai seorang pendeta ataupun pastor, maka mungkin kiranya hal seperti itu, hal percabulan itu mudah dilakukannya karena dia udah ditebus dosanya oleh Tuhannya yang menurut dia mati di palang salib menebus semua perbuatan dia. Nah, mungkin saya akan share screen langsung kesaksian daripada Pastor Sarah yang dimana dia sebagai korban yang hendak diperkosa dan dicabuli oleh seorang pastor yang bernama Joshua Teu. Ngeri-ngeri sedap ini. Ini ya rekan-rekan, di mana ini diupload oleh Pastor Sarah, yang di mana Pastor Sarah memberikan judul yang mungkin sangat tidak beradab ya. Judulnya ini juga judul cabul ya. Apartemen Joshua Teu menjadi lokasi menjilatin dalam tanda kutip. Saya nggak mau baca. Ini sangat ngiri-ngiri sedap. Mungkin langsung ya kita putar, semoga audionya lancar. Hapus ya, padahal chatnya udah selesai ya. Udah live streaming, lagi video call bang. Nah, ini Pastor Sarah menjelaskan isi chatting dia dengan Pastor Joshua Teu ya. Ini video call waktu itu ada Pauzang. Ini waktu si Pauzang yang heboh-heboh itu yang mau diburu waktu itu ya, yang kasusnya Pauzang pertama April 2021. Itu saya, lalu ada sahabat saya yang juga saudara saya Kristi, PDM Kristi Depari, itu ada channelnya juga saudara. Lalu ada tulang saya di situ, ada Amin juga, ada saya, Pauzang, ya itu ada beberapa ya.
Bang ini mau ke gereja ya, aku ke gereja aja deh, ya bang. Aku dari lobby bang, sebentar lagi saya turun. Iya bang, kakak baru datang. Saya baru datang. Kamu masih di gereja deh? Baru mau WA bang, aku di apartemen Deborah bang. Nah inilah awalnya saudara. Aduh, kita masuk ke poinnya ya. Saya waktu itu ke apartemennya Deborah. Tanggal 19, 2021. Saya sore ke sana. Ya, saya pikir kan setelah udah selesai pelayanan di gerejanya, walaupun saya tidak dibantu untuk membantu pelayanannya, tapi kan saya ketika saya itu bicara saya sedang ada di pastori, di ruang lingkup gereja, pelayanan gereja, ya mau nggak mau kan saya harus hadir ke ruang sekretariat ya. Ya walaupun bantu kecil-kecilan, melihat situasi, kita ngobrol-ngobrol ya. Itu di awal-awalnya ya, ini belum saya diundang untuk pelayanan. Saya masih ada di sini. Kenapa saya sampai beberapa hari? Karena mereka minta saya untuk, kan itu kemarin saya bilang ya, saya sebenarnya di situ hanya untuk sampai tanggal 10, hanya 2-3 hari, saudara. Tanggal 7 sampai tanggal 10. Tetapi karena mereka, kakak itu istrinya, meminta saya jangan pulang dulu lah, Dek. Pelayanan dulu lah di sini, Dek. Khotbah gitu. Kamu langsung, saya langsung diteror gini, dibilang gini. Besok. Nah, ini Pastor Sarah mencoba menjelaskan kemodusan si Joshua Tehu, yang dimana Joshua Tehu ini menghalang si Pastor Sarah untuk pulang ya, agar menemani si Joshua Tehu. Oke, kita lanjut. Khotbah ya Sarah. Hah? Dan itu ngomongnya tengah malam. Masih kita di sekretariat. Besok kak, besok ibadah jam berapa? Dia bilang jam 9. Buset, jam 9. Dan aku belum persiapan loh. Emang tentang apa? Jangan aku lah. Aduh gimana sih, janganlah gitu saya bilang. Gimana sih, orang kamu udah biasa juga. Nah makanya itu pun saya bilang, aduh aku nggak ada baju kak. Aku kan datang bukan untuk mau pelayanan, nggak ada persiapan untuk baju pelayanan. Di bawah ada kok apa gini. Ya saya pikir beli baju lagi, Jakarta Kalibata mahal, terus ngapain gitu kan. Aduh kak, janganlah kak, nggak ada, atau gimana sih gitu. Akhirnya dia, karena saya menolak-nolak, jadi supaya tidak ada alasan menolak, mungkin dia kasihlah saya baju, istrinya ya. Dikasihlah saya bajunya dia, yang bukan baju baru ya, bajunya dia, tapi yang udah lama nggak dipakai lagi, tapi masih bagus gitu, yang untuk kayak model blazer gitu ya. Akhirnya ya udah, makanya saya jadinya seminggu kalau nggak salah, seminggu atau 10 hari, saya lupa ya, untuk di bulan 4 itu. Seminggu kalau nggak salah ya, nah seminggu lah kayaknya. Oke, saya lanjutkan ya. Itu tanggal 19, saya akhirnya pulang dari dari tempatnya Deborah, apartemennya di situ ada tulang saya, Samuel Siahaan, ada Amin Wijaya. Kami di situ berempat. Tadinya mau menginap di situ, cuman saya bilang, dan pulangnya pagi, saya bilang, aduh besok saya harus pulang. Saya harus pulang. Memang di saya jadinya naik bus bukan travel, karena tiket travel udah nggak ada, yang ada tinggal bis gitu. Itu siang, jadi saya harus sudah ready, itu jalan udah jam 9 lah, paling lama jam 10, karena takut macetnya Jakarta. Gitu saya bilang, dan saya nggak mungkin meninggalkan apartemen itu berantakan. Saya mau rapikan, saya mau bersihkan, saya mau sapu, saya mau pel gitu kan. Kalau nggak usah lah pastor, kan ada di situ yang untuk bersihin. Iya, aku nggak terbiasa seperti itu. Bersih, aku datang ya bersih juga aku tinggal, saya bilang. Nah, tapi tadinya saya mau rencana itu pulangnya agak malam, tetapi Joshua Tehu sibuk menghubungi saya, nelpon. Lalu saya bilang masih di sini. Nah ini, bentar lagi pulang jam 9. Telat karena live-nya telat. Jadi kami live streaming. Kalau saudara melihat di channelnya Amin, mungkin dia masih punya itu ya, kami live streaming. Saya ada pendeta Samuel Siahaan juga di situ ada
Karena di channel saya yang lama kan sudah di take down ya. Saudara lihat aja nanti di channelnya si Amin. Itu tanggalnya sesuai, itu pasti sesuai karena tanggal sesuai dengan WA. Karena ini kan saya Sherlock dari apartemennya si itu. Di tanggal 19. Apartemennya si Deborah waktu itu. Jadi pasti tanggal live streamingnya si Amin juga sama. Karena itu live streaming bukan upload ya. Hati-hati tersebar deh ini lagu ciptaan soal Muhammad ya. Contohnya kurang sempurna. Hati-hati tersebar katanya. Oh, ternyata ada rahasia juga ya di chatting WhatsApp dia mau menghujat Nabi Muhammad dengan sebuah lagu ya. Mungkin itu sih alasannya dia mau dicabulin si Joshua. Teu. Kita lanjut. Udah pernah aku bawain pas live streaming. Oke, itu tanggal 20. Itu pada saat itu. Tapi ini ya tanggal 2, ini ya saudara. Tanggal 19 saya bahas dari sini, bukan tanggal 20. Kejadian itu tanggal 19. Puji Tuhan sampai dengan selamat, nggak pakai nyasar. Ini saudara baca. Wih, langsung dikasih emot lope saya ini ya. Saya akhirnya pulang karena Joshua Teu sibuk menelponin saya. Ada apa gitu ya? Saya karena tinggal di rumah orang, walaupun bukan rumahnya ya, di Tulip itu apartemen, tapi kan itu kan dari mereka gitu loh. Ya saya menjaga itu. Mungkin dia nggak entah punya aturan yang lain, saya kan nggak ngerti ya saudara. Saya mikirnya gitu waktu itu, dia mungkin punya aturan, itu Kalibata, nggak enak kalau pulang malam-malam, atau mungkin karena khawatir. Saya dulu pikirnya positif saja, makanya saya pulang lah sampai rumah itu jam 10 ya. Jam 9:57 saya berangkat, itu sampai saya bela-belain loh, padahal jauh, bela-belainnya naik pakai Gojek supaya menghindari macet dan cepat pulang, karena saya pikir dia telepon berkali-kali terus gitu ya. Nah singkatnya sampailah di sini, lalu dia telepon saudara, masih tanggal 19, masih bahas ini, hati-hati sebar ini. Oke, cuman ini, nah itu ya. Dia telepon, ini sekitar ini masih WA, tapi habis itu dia telepon. Dia titip, dia tanya gini, Sarah, kamu sudah makan? Ya udahlah, jam segini masa belum makan. Di tempat si Deborah dari tadi makan terus. Kenapa bang? Saya belum makan. Ini awalnya saudara. Kalau saya berkata dusta, biarlah Tuhan yang menjadi hakim dan penghukum saya. Tapi kalau saya berkata benar, dan Joshua Teu tidak bertobat, Tuhan yang menjadi hakimnya dan yang menghukum dia. Dan penghakiman dan penghukuman Tuhan itu dimulai dari hari ini. Jadi dia bilang gitu saudara. Abang belum makan. Loh kok belum makan? Emang kakak nggak masak? Nggak tahu katanya gitu. Nah ini ya, awal mula modus JT agar si Sarah ini mau ke apartemen dia ya, dengan alasan dia belum makan. Dan nanti kita akan lihat ceritanya dari kesaksian Sarah yang merupakan korban percabulan Pastor Joshua Teu. Loh kok nggak tahu? Iya, saya nggak enak badan dari tadi ini katanya gitu. Loh, kok bisa sih? Tapi orang kakak masih ada di gereja kan? Abang di mana nih? Abang di gereja gitu. Saya masih di gereja. Kakak sama si Thomas gitu, Mas Thomas itu yang pengerjanya di situ ya, full time di situ. Untuk pengerja pokoknya dia masak, dia apa semua yang kemarin saya ceritakan itu saudara, yang cuma digaji 500.000 ya. Tapi seolah-olah dia baik, dikasih tambahan 500 jadi 1 juta. Padahal dia udah lebih budak dari budak kerjaannya ya. Mas Thomas, tapi kami panggil Tommy. Lalu saya bilang, emangnya Mas Tommy nggak ada di situ? Saya nggak tahu katanya gitu. Saya di atas. Tolong deh kalau nggak mengganggu kamu, kalau kamu masih bisa, saya boleh nitip kamu makanan nggak? Masih ada nggak yang jual makanan di situ? Aduh nggak tahu ya bang ya. Namanya puasa.
kan susah cari makan, tapi nanti ku carilah, mungkin yang rumah makan Manado itu ada gitu. Dan di ujung itu, ya coba deh katanya, emang abang mau makan apa? Dia sebut banyak banget lauknya saudara. Makan ayam iya, yang rica, terus habis itu ada apa namanya, ada telurnya juga, yang bulat. Lalu ada ikan juga, ikan cakalang. Itu uang saya loh saudara, nggak dibayar sampai hari ini. Dan saudara tanya aja di situ, kalau beli makan yang dengan porsi. Ternyata bukan hanya cabul, kerjaan Joshua Teo ini suka tidak mengembalikan uang atau merampas uang orang lain ya. Rekan-rekan, ngeri kali perilaku hamba Tuhan yang konon katanya Tuhannya mati di kayu salib, dia mendapatkan kasih, tapi perilakunya begitu bejat. Oke, kita lanjut. Dengan 3 lauk apa gitu, dan sebanyak itu berapa harganya di Kalibata City. Mungkin bagi saudara murah, tapi bagi saya apalagi tidak dibayar dan emangnya dia siapa ya, bagi saya mahal ya itu ya. Kalau sekitar 50 lebih. Nah itu. Nah saya beli, dan itu tukang warung itu tahu itu. Saya beli di situ karena dia sambil teleponan juga, dan orang warung itu, orang Kalibata sebenarnya kenal sih si Joshua Teo itu seperti apa orangnya. Tadinya banyak jemaatnya itu dari orang lingkungan Kalibata City. Tetapi banyak yang keluar karena katanya ya cuman jago khotbah doang, tapi hidupnya nggak sama, nggak sesuai. Itu katanya. Saya juga nggak tahu ya, kaget. Bisa juga ditanya sama orang-orang situ karena banyak yang ngerti ya. Nah, jadi saya belilah, saya datang. Ya udah bang, ini bang, aku dari lobby. Nah, udah sampai di lobby, ya udah saya turun. Turunlah dia dengan pakaiannya celana pendek, ya saudara. Kaos putihnya. Lalu habis itu saya bilang, ini bang, aku balik ya gitu. Tapi dia bilang, kamu mau kemana? Ya aku mau packing lah, besok aku pulang. Udah nih makan gitu kan. Terus kamu nggak temenin saya? Ngapain aku temenin? Kan ada kakak di atas itu, aku bilang sama suami. Iya sih, katanya. Emang kamu nggak mau nemuin kakak kamu sama Mas Tommy juga? Ngapain? Lagian mau ngomong apa, kan juga gereja juga udah tutup kan gitu kan. Ya tapi kan masih ada di ruang studio. Terus saya bilang, ya udahlah bentar, tapi aku nggak bisa lama ya gitu. Terus langsung pas naik lift itu, begitu nyampe di atas saya lihat kok gelap gitu ya. Jadi modus ya dia. Loh kok gelap bang gitu. Berarti mereka udah pada pulang. Nggak tahu katanya. Tom, dia tanya-tanya. Acting saudara. Ayo udahlah bang, aku balik lah, aku turun lah. Gak ada orang juga, gelap di sini gitu kan. Ya udahlah, udah terus naik, gimana sih kamu? Tadi abang bilang ada kakak, ada si Mas Tommy. Orang gak ada siapa-siapa di sini, masa kita berdua di sini tuh? Saya bilang gitu. Terus kenapa emang kalau berdua? Kamu takut saya perkosa, dia bilang. Ya enggak gitu sih, tapi kan ya enggak bagus juga. Karena kalau misalnya sekalipun kita dua hamba Tuhan, kalau setan lewat gimana? Kamu nggak percaya sama saya? Ya aku percaya, tapi aku nggak percaya sama setan. Kalau setan udah masuk di pikiranmu mau bagaimana? Udahlah aku turun gitu. Terus bilang, ini kan udah saya nyalakan lampunya. Terus temanin saya makan gitu. Bang nggak enak bang, beneran bang. Lagian ini juga ada CCTV juga. Saya nggak enakan lah. Enggak lah bang. Lagian nggak benar kayak gini. Lagian abang kok abang bilang pula kakak sama Mas Tommy masih ada orang, nggak ada orang gini. Ya kan saya nggak tahu orang saya gitu. Kamu bilang saya di lobi, saya langsung dari lift. Mana saya singgah ke gereja. Ya tapi kan tadi kan aku tanya orang kakak sama Mas Tommy di sini. Terus jadi bagaimana, kamu temenin saya makan atau tidak? Dia malah lebih galak sama. Dia pinter ya memainkan psikolognya si Sarah agar si Sarah ini mau mendatangi si Joshua Teo. Pinter nih Joshua Teo ini. Kita lanjut. Dia bilang, ya udahlah, nyalakan lampunya. Saya bilang, di gereja aja kita ini makan. Udah makan di situ. Akhirnya makan di ruang studio. Dinyalain lampunya gitu kan, saya ambillah minuman kan saudara. Tolong Sarah, minuman saya.
Dia memang orangnya suka memerintah gitu, mau sama siapapun ya. Nggak tahu ya, kiranya bos atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Ya udah saya ambil aja saudara. Karena saya pun perlu minum juga, karena jalan itu jauh. Kalau saudara pernah Kalibata itu dari tower, saya kan dari tower Tulip tuh, saya harus jalan ke tower apa itu namanya, saya lupa nama towernya itu, tapi rumah makan Manado itu. Deborah tahu itu jaraknya, lumayan jaraknya itu, berapa ratus meter. Saya harus balik lagi ke Sakura untuk mengantarkan itu. Ya saya juga haus kan, namanya baru sampai gitu loh di Tulip itu, dari apartemennya Deborah, belum ada istirahat, belum apa, dia udah langsung telepon untuk titip makanan. Ya saya juga perlu minum kan, saya haus, saya ambil minum, ambil untuk dia. Kalau saudara pernah, Amin juga tahu tuh pernah datang ke studio itu. Tapi yang jelas saudara, cerita ini beberapa orang sudah tahu. Karena begitu kejadian saya ceritakan, tentu saya ceritakan ke om saya dong, ke Samuel Siahaan. Saya ceritakan ke saudara saya yang adalah teman dekat saya juga, itu namanya Kristi Depari. Ya. Tetapi mereka melarang saya untuk mengungkap itu waktu itu. Kalau saudara bertanya, kenapa kok baru diungkap sekarang? Bilang aja suka sama suka atau apa. Terserah saudara, pikiranmu saudara. Karena waktu itu begitu kejadian itu saya langsung kasih tahu ke om saya, Tulang Samuel Siahaan, dan juga Kristi Depari. Saya sebut namanya karena memang ini ceritanya real, fakta, ya. Ini kebenaran. Tapi mereka bilang jangan dulu, kita harus pikirkan dulu ini bagaimana, kan tahan dulu lah. Setidaknya kan nggak ada yang terjadi sesuatu yang bagaimana. Memang dia yang penting kita tahu dia memang kurang ajar ternyata dia ya. Om saya marah banget ya. Besar cabul juga dia tuh. Kurang ajar itu. Manusia. Cabul ya katanya rekan-rekan. Apa itu? Biadab kayak gitu ya. Om saya udah marah banget ya om saya gitu ya. Hampir ngamuk, hampir menghajar. Nah mungkin saya akan lanjutkan ketika dia cerita tentang keluarganya ya, Joshua Teu yang nggak beres ya. Lagi sama kakak, karena mereka memang kerjanya berantem saudara. Tunnel Vision. Mau orang-orang itu, channel muslim itu mau bawa ini pun jadi kontennya, mau apapun, mau di bagaimanapun, silahkan. Saya nggak peduli mau dia bagaimanapun. Ya, kalau ada dia mau menambahi dengan versinya dia yang bagaimana menjatuhkan saya, tapi saya nggak peduli. Yang jelas Tuhan tahu yang kebenarannya video yang sebenarnya ini gitu kan. Karena saya tahu Joshua Teu itu sudah tidak ada lagi temannya orang-orang Kristen ataupun YouTuber. Jadi dia berteman dengan orang-orang Muslim. Muslim itu di pihaknya. Tapi saya bodoh amat. Salah ini. Gak ada ya Muslim yang berada di pihak Joshua Teu, apalagi setelah kita mengetahui kelakuan bejat, cabul dari pastor Joshua Teu, pastor kalian ya. Sudah nggak peduli. Saya menunggu saudara. Mungkin ada yang bertanya. Oke, mungkin cukup sampai sini ya rekan-rekan. Bukan pembahasan ya, mungkin videonya cukup saya putar sampai sini aja. Mungkin teman-teman juga bisa lihat lengkapnya di channel Pastor Sarah ya, di mana kronologi percabulan atau pemerkosaan yang hendak dilakukan Joshua Teu terhadap Pastor Sarah ini, dan ini merupakan suatu kejahatan yang sangat biadab kalau berani saya katakan. Dan jujur saya juga agak riskan dengan Pastor Sarah sendiri. Dia ketika membuat judul itu juga terkesan cabul, atau jangan-jangan Joshua Teu ini memberikan reaksi terhadap aksi yang diberikan oleh si Pastor Sarah, atau mungkin Pastor Sarah ini flirting ke dia atau centil ketika bertemu. Kita nggak tahu ya, kita juga nggak bisa mengafirmasi semua yang dikatakan Pastor Sarah, apalagi kita juga lihat latar belakangnya Pastor Sarah yang suka menghina Islam, dan bahkan juga dia pernah posting ya foto-foto yang kurang layak
diposting di muka umum dengan melihatkan tubuhnya yang menurut dia seksi, itu juga merupakan catatan kaki bagi Pastor Sarah itu sendiri. Jangan langsung menjudge orang, lihat diri kamu di sini. Dan cerita serupa senada tentang percabulan Joshua Teu ini juga bukan diceritakan oleh Pastor Sarah semata, tetapi ada seperti Saifuddin Ibrahim juga membocorkan aib-aib atau rahasia tentang Joshua Teu yang dimana publik tidak mengetahuinya. Samuel Siahaan pun, Deborah pun, dan banyak kristiber-kristiber lainnya yang tahu tentang kelakuan bejat si Joshua Teu ini ya. Jadi mungkin yang menjadi pelajaran bagi kita, kita juga harus hati-hati apabila ada seorang mungkin tokoh agama, tokoh masyarakat, orang yang memiliki kedudukan itu hendak merayu kita, memodusi kita. Dan itu bisa akan terjadi kalau kita tidak memprotektif diri kita sebaik mungkin. Oleh karena itu, kalau dalam konsepsi Al-Quran, wala tahrobu zina, jangan sekali-sekali kalian mendekati zina, karena zina itu merupakan suatu hal yang keji. Tetapi lagi dan lagi kejadian ini itu dilakukan oleh seorang pastor yang mengaku hamba Tuhan, yang dimana dia agamanya Kristen. Ini kita bicara fakta, karena menurut Ben Shapiro, fact doesn't care about feeling. Ya mungkin karena dia, si Pastor Joshua Teu ini merasa bahwa dosanya sudah ditebus Tuhan, maka dia bebas untuk melakukan apa saja yang ada di muka bumi ini, percabulan, pemerkosaan, perilaku keji, nilap duit orang, maling, bla bla dan lain sebagainya. Karena menurut imannya percaya dosanya ditebus, dan menurut perspektif imannya seperti yang dikatakan Paulus, ketika dengan mulutmu kamu hendak mengatakan Yesus Tuhan dan dia dibangkitkan di antara orang mati pada hari ketiga, maka dia akan diselamatkan. Nah, konsep iman atau konsep surga yang ditawarkan seperti itu membuat kita tidak akan berlaku baik ketika di muka bumi ini, karena udah apapun yang terjadi dosamu itu sudah ditebus. Ini juga menjadi dasar mungkin ya perlakuan keji yang dilakukan si Pastor Joshua Teu. Berbeda dengan Islam. Islam mengajarkan konsep keadilan atau konsep yang sangat fair, sehingga apa yang kamu lakukan di bumi itu akan dikasih reward oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Seperti yang dikatakan Allah, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Perbuatan sekecil apapun, perbuatan baik sekecil apapun yang kamu lakukan di muka bumi ini, maka Allah itu akan memberikan ganjaran, balasan nanti di akhirat. Pun sebaliknya, jika kamu melakukan kejahatan sekecil apapun, sekecil biji zarah, maka Allah pun juga akan membalas kamu nanti di akhirat. Maka konsep yang ditawarkan Islam sebagai way of life untuk kita semua ini itu mengantisipasi kita untuk berbuat baik selama di dunia, karena karena balasan daripada Allah ketika kita berbuat baik di dunia itu merupakan jaminan jannah di surga nanti. Maka kita harus menyampaikan kebenaran tentang Islam ini. Kata Allah, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Tugasmu itu hanya menyampaikan apa tentang Islam sebagai jalan yang hak, dinul Islam ini sebagai way of life kepada orang banyak, karena Islam itu sesungguhnya solusi. Nah, mungkin kita cukupkan ya video sesi streaming kita kali ini dengan pembahasan percabulan seorang pastor kepada biarawati. Terima kasih, salam satu Tuhan. Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you again di kesempatan yang akan datang.